Hai, kita ketemu lagi di praktikum geologi fisik yang kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai batuan beku dan batuan piroklastik. Sebelum kita mulai lebih lanjut, maka perlu kita ketahui apa itu yang disebut dengan batuan. Jadi ada suatu istilah kita sebut agregat mineral. Jadi batuan ini adalah sesuatu yang tersusun atas mineral dan terbentuk secara alamiah. Umumnya, batuan ini tersusun atas beberapa mineral, namun dalam beberapa kasus batuan dapat terdiri dari hanya satu jenis mineral. Berdasarkan mekanisme pembentukannya, batuan dapat dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Jadi batuan beku ini berasal dari pembekuan magma. Sementara batuan sedimen merupakan produk dari sedimentasi, pemendaman, dan litifikasi hasil dari erosi batuan beku atau batuan metamorf yang telah terbentuk sebelumnya. Lalu batuan metamorf merupakan produk dari rekristalisasi dari batuan yang telah ada sebelumnya. Di modul ini kita akan membahas mengenai batuan beku. Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah igneous rock. Igneous berasal dari bahasa Latin ignis yang artinya api. Nah, asal muasal dari batuan beku ini adalah dari kristalisasi magma. Makanya kita sebut membeku. Jadi magma yang membeku sehingga terbentuk mineral-mineral. Mineral ini menjadi sebuah agregat sehingga kita peroleh batuan. Oke. Nah, batuan ini melebur di kerak dan bagian atas mantel pada temperatur 700 derajat Celcius atau lebih. Kalau tadi kita berbicara mengenai batuan beku adalah pembekuan dari magma, maka secara umum di bumi ini ada 2 jenis magma. Yang pertama adalah magma basaltik. Ya, dari namanya kita sudah tahu bahwa dia bersifat basa. Jadi dia dikatakan bersifat basa dikarenakan rendahnya konsentrasi silikat. Mungkin nanti lebih detailnya dijelaskan di kuliah. Dan kemudian karakter dari magma basaltik ini tersusun atas material astenosfer. Jadi langsung nih dari astenosfer. Kenapa? Karena di bagian pemekaran samudra ada bagian astenosfer yang langsung naik nih. Jadi memang murni berasal dari astenosfer. Kemudian kalau dia membeku, maka mineral yang terbentuk umumnya olivin dan piroksen. Kehadiran dari magma basaltik ini merupakan penciri dari kerak samudra, karena kita tahu bahwa magma basaltik yang sesungguhnya dia terdapat di pemekaran samudra, yang mana di sana kita pasti akan menemukan ya kerak samudra itu sendiri. Magma yang kedua adalah magma granitik. Nah, bersifat granitik ya atau asam, dikatakan asam karena konsentrasi silikatnya jauh lebih tinggi. Ya. Lalu terbentuk akibat peleburan parsial pada zona subduksi. Jadi ketika terjadi subduksi, bagian yang masuk itu mengalami peleburan sebagian di bagian atasnya. Nah, meleleh karena lelehannya lebih buoyan, naik ke permukaan, terakumulasi di
batas antar di atas dari litosfer, kemudian dia terus bergerak mengintrusi lapisan batuan yang telah ada sebelumnya, sehingga diperolehlah magma yang bersifat granitik. Nah, apabila magma ini membeku, maka akan menghasilkan mineral yang kaya dengan silika seperti kuarsa, dan umumnya magma granitik ini hadir dan dijumpai pada kerak benua. Nah, berikut ini adalah seri reaksi Bowen. Di sebelah kiri kita punya rezim temperatur. Di sini adalah seri reaksinya. Ini magma, ini contoh batuannya. Apa yang bisa kita lihat dari diagram Bowen ini adalah bahwa bagaimana bagaimana kristalisasi mineral dalam suatu magma. Jadi magma yang katakanlah kita start dengan magma yang ultramafic. Nah, ketika magma ini mengalami pembekuan, dengan kata lain dia berada pada temperatur 1200, mulai terjadi kristalisasi mineral olivin dan plagioclase feldspar yang kaya dengan kalsium. Seiring dengan menurunnya temperatur, maka meningkat pula jumlah olivin yang mengkristal dan plagioclase feldspar yang kaya dengan kalsium. Pada tahap ini, karena sebagian unsur dari magma ini sudah berubah, sudah digunakan untuk terjadinya kristalisasi olivin dan plagioclase feldspar yang kaya dengan kalsium, maka terjadi perubahan komposisi kimia pada magma sehingga magma tersebut berubah menjadi mafic magma. Jadi sekarang magma yang tadinya ultramafic berubah kadar penyusunnya menjadi mafic magma. Nah, pada temperatur ini jika temperatur terus turun, maka kristalisasi olivin akan berhenti dan dilanjutkan dengan kristalisasi piroksen. Nah, dan plagioclase feldspar dengan kadar kalsium yang lebih rendah dari sebelumnya dan meningkat dalam kadar natriumnya atau sodium. Begitu seterusnya hingga akhirnya sampai pada magma yang paling felsik. Nah, pada saat terbentuk ini, pada saat magma ini, seluruh magma telah membeku. Ya. No magma remaining. Berarti pada temperatur 700 sampai 500, seluruh magma ini sudah berubah menjadi batuan. Dan umumnya pada temperatur ini dengan asumsi bahwa seluruh seri reaksi Bowen ini terpenuhi, maka produk akhir dari magmatisme kita adalah batuan yang granitik. Jadi diagram ini menggambarkan mengenai evolusi magma ultramafic hingga menjadi magma felsik. Di dalam batuan beku ada istilah intrusif dan ekstrusif. Kedua istilah ini mencerminkan bagaimana proses membekunya batuan tersebut. Apabila batuan tersebut membeku, magma tersebut tidak pernah mencapai permukaan dan membeku dengan lambat, ya karena berarti perubahan temperaturnya ini tidak drastis, maka batuan ini dikenal dengan batuan intrusif. Umumnya batuan intrusif ini adalah batuan-batuan yang kristalnya akan terbentuk sempurna. Sementara batuan ekstrusif, karena magma ini dapat mencapai permukaan, maka terjadi perubahan temperatur yang drastis.
sehingga proses pembekuan itu dapat terjadi dengan sangat cepat. Dan mineral tidak punya waktu yang cukup untuk tumbuh dengan sempurna. Nah, itu mengenai bagaimana magma tersebut membeku. Lalu ada berdasarkan kandungan mineralnya, ada istilah magma felsik. Ya, magma felsik adalah kelompok magma atau batuan ya yang tersusun atas mineral berwarna cerah, light colored silica minerals, dan umumnya sedikit kadar besi dan magnesium. Oke. Nah, berikutnya kita akan berbicara mengenai mafic. Mafic ini adalah kontras dari felsik. Dia dark colored mineral. Mineral-mineralnya berwarna gelap, pyroxene, amphibole, ya, dan kaya dengan magnesium dan besi. Nah, di antara felsik dan mafic ada yang kita sebut dengan intermediate. Ya, dia berada di antara mafic dan felsik. Sementara yang kita sebut dengan ultramafic seluruhnya berisi magnesium dan ferrum. Jadi dalam magma mafic atau batuan yang mencerminkan mafic itu memiliki magnesium dan besi dan juga yang lain. Tapi apabila seluruhnya magnesium dan besi, kita sebut dengan ultramafic. Berikut ini adalah tekstur yang dapat diamati di dalam batuan beku. Jadi tekstur ini menjelaskan mengenai bagaimana ukuran dari sebuah individu mineral ya di dalam tubuh dari batuan itu sendiri. Umumnya tekstur ini tergantung kepada bagaimana pendinginan magmanya. Jadi ada yang dikenal dengan ground mass atau massa dasar. Umumnya itu adalah kristalin ya di batuan porfiritik. Jadi ada batuan dengan mineral yang sangat halus. Batas-batas kristalnya tidak bisa kita lihat dan dia seakan-akan seperti menjadi latar dari batuan tersebut. Jadi massa dasarnya adalah mineral-mineral yang sangat kecil lah gampangnya. Jadi mineral-mineral dan ukuran yang sangat halus. Kemudian ada istilah faneritik, ya. Faneritik ini kalau kita sebut dengan istilah kasar ya. Jadi di dalam tubuh batuan beku tersebut, individu mineral ini cukup besar dan cukup besar sehingga dapat diidentifikasi secara langsung dengan mata telanjang tanpa bantuan alat optik lainnya. Mungkin tanpa bantuan mikroskop lah lebih tepatnya. Karena kalau kita masih bisa lihat menggunakan loop, maka masih termasuk faneritik. Yang kedua, afanitik. Afanitik, jadi tidak fanerik. Jadi kalau fanerik itu kita bisa lihat tanpa bantuan mikroskop, ini cannot be identified without a microscope. Jadi biasanya ground mass ini apabila mineralnya afanitik, maka boleh jadi di dalamnya ada ground mass. Nah, kemudian yang keempat, porfiritik. Jadi kita punya afanitik dan faneritik dan afanitik. Jadi ada mineral yang halus sekali ya sehingga batas-batas mineralnya tidak bisa kita lihat. Nah, ada mineral yang fanerik yang batas mineralnya bisa kita lihat nih. Nah, kalau kondisi kedua ini hadir dalam satu batuan, kita kenal dengan porfiritik. Ya. Jadi
ada mineral yang cukup besar terisolasi di dalam suatu massa dengan tekstur yang sangat halus. Jadi di dalam tubuh yang afanitik, di dalamnya ada yang faneritik lah. Nah, tubuh yang afanitik ini, yang halus ini, kita sebut dengan ground mass, massa dasar. Sementara mineral yang besar-besarnya kita sebut dengan phenocryst, a large crystal embedded in a finer matrix. Jadi kalau ada mineral, ada batuan beku, ini ada mineral, ya, ada mineral-mineral yang besar. Nah, kalau ini besar semua kita sebut faneritik. Kalau ada yang halusnya, ya, jika ada mineral-mineral yang halus, yang lebih kecil ya, finer grain, nah, maka batuan ini kita sebut porfiritik kan. Tapi jika seluruhnya finer, jika seluruhnya fine, ukurannya halus, kecil-kecil, disebut dengan afanitik. Nah, mineral yang besar-besar ini, ya sekarang kita bicara kasus kalau mineralnya besar. Kalau mineralnya besar, mineral yang besar-besar itu disebut dengan phenocryst. Massa dasar itu adalah yang menjadi latar dari mineral yang besar-besar ini, bagian yang halusnya lah. Nah, dalam sistem yang boleh bilang mungkin homogen ya, bukan homogen, maksudnya jadi kita ada mineral yang hitam dan ada phenocryst yang hitam dan ada massa dasar yang berwarna merah. Ternyata kita punya yang berwarna, misalkan warna ini, nggak kelihatan, warna kuning, nggak kelihatan jelas ya. Nah, warna hijau misalnya, ada warna hijau, dan dia jumlahnya sangat sedikit. Nah, sehingga boleh dibilang seperti ada benda asing lah di dalam sistem tersebut. Maka kita sebut yang asing ini namanya phenocryst, a crystal foreign to igneous rock which it occurs. Jadi ada seems out of place lah. Jadi tidak harusnya di sana gitu. Kemudian ada yang disebut dengan piroklastik. Nah, ini tersusun atas pecahan batuan yang berasal dari peristiwa vulkanisme. Nah, biasanya bukan kristal, tapi dia bersifat ada kaca, ada ciri-cirinya. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Yang terakhir, amigdala. Amigdala itu ada kantong-kantong udara. Jadi apabila kita punya kita punya rongga-rongga di dalam batuannya. Jadi kalau dalam batuan kita berongga, ya, jadi dia membeku di permukaan, kemudian gasnya ini terperangkap di dalam batuan beku tersebut, maka batuan beku itu ketika membeku dia akan menyisakan tuh rongga-rongga atau lubang-lubang yang dulunya menjadi kantong udara. Nah, itu kita sebut dengan amigdala. Nah, jadi ini ada, kalau misalkan batas-batas kristalnya bisa kita lihat, maka batuan ini adalah fanerik. Ya. Nah, kalau kristalnya berbentuk sempurna, kita sebut euhedral. Apabila kristalnya tidak sempurna, kita sebut anhedral. Sempurna tidak sempurnanya, ya
kita tahu bahwa kalau di mineral di pekan sebelumnya, mineral yang euhedral berarti kan akan membentuk sistem kristalnya yang sebenarnya kan. Kalau misalkan kita punya mineral yang bentuknya misalkan prismatik gitu, ya bentuknya prismatik. Nah, misalnya bentuknya prismatik, maka akan apabila dia membentuk prismatik, ya terbentuk secara prismatik, ya berarti sempurna tuh euhedral. Tapi kalau misalkan hanya berupa bintik-bintik saja, misalkan ya bentuknya tidak sempurna, tidak membentuk sistem kristalnya, kita sebut anhedral, ya. Dan ukurannya umumnya lebih besar dari 1 mm sampai 5 mm. Jadi bisa kita lihat ukuran mineralnya. Nah, untuk yang afanitik kita bisa lihat nih. Jadi ini kita punya mineral yang besar-besar ya. Ukuran besar, batasnya kelihatan. Dan di sampingnya ada mineral-mineral yang halus ya. Ada yang halus dan tidak jelas lah batasnya ada di mana gitu kan. Karena saking halusnya. Nah, mineral yang halus ini ya itu mineral kalau misalkan batuan ini seluruhnya adalah yang halus ini, maka dikenal dengan afanitik. Namun apabila kombinasi keduanya kita sebut dengan porfiritik. Nah, mengapa demikian? Karena afanitik ini ukurannya di bawah 1 mm. Terlalu kecil untuk kita lihat dengan mata telanjang. Nah, saya lihat ya. Jadi porfiritik itu ada kondisi inequigranular istilahnya. Jadi tidak seragam ukuran butirnya. Ya. Nah, jadi ketika secara umum batuan ini adalah afanitik, ada juga sih yang kasar-kasar, tapi secara umum tersusun atas yang afanitik nih, maka disebut porfiritik afanitik. Apabila seluruhnya itu vanerik, ada yang besar dan ada yang kecil, tapi vanerik nih, nah maka kita sebut porfiritik vanerik. Nah, jadi kalau ini teksturnya seperti apa? Nah, kalau yang pertama ini teksturnya adalah apa? Ya, piroklastik. Mengapa? Karena ini lihat, ini adalah tekstur kaca kan. Dia punya retakan konkoidal. Memang belum dibahas, tapi tidak ingat di mineral kita tidak kenal pecahan yang seperti ini kan? Enggak. Kristal tidak mempecah seperti ini, tidak radial pecahannya. Kristal dia dia pecah di bidang belahnya. Dia punya bidang lemahnya sendiri. Sehingga ini bukan kristal, ini gelas, ini kaca. Nah, kalau gelas itu khas sekali di dalam batuan piroklastik. Oke. Sekarang yang kedua. Yaitu 1, 2, 3. Ya, ini adalah amigdal. Ya, rongga-rongga kantong-kantong udara. Oke. Yang berikutnya, yang C. Oke. Ini kalau dilihat dari gambar kita tidak bisa melihat dengan jelas ya batasnya, maka ini bisa kita bilang dia afanitik. Kalau sekiranya kita bisa mengidentifikasi mineral-mineral yang hitam ini, ya kan masa dasar yang oranye ini tidak bisa kita observasi lebih lanjut. Tapi kalau misalkan yang hitam ini bisa kita identifikasi, maka ini kita sebut dengan porfiritik afanitik.
Nah, yang D, ya betul. Ini adalah vanerik. Karena lihat mineralnya besar ya, kelihatan ya. Jadi mineralnya ini ada batasnya lah, jelas sekali. Batas single mineral ini jelas kelihatan sekali. Nah, ini relatif seragam ya. Jadi kalau misalkan ternyata ini satu buah mineral nih. Nah, dia beda sendiri kan, besar nih, kecil, gede, kecil. Dan ada yang besar. Ini kalau dia porfiritik, maka dikatakan porfiritik vanerik. Oke, kita sekarang bahas mengenai batuan piroklastik. Jadi batuan piroklastik ini menarik. Kenapa? Karena secara asal muasal dia sebagaimana halnya batuan beku. Namun dia memiliki karakter yang juga dimiliki oleh batuan sedimen. Jadi bolehlah kalau kita untuk sekedar menyederhanakan dalam konteks ini batuan beku, ini batuan sedimen, nah ini adalah piroklastik nih. Karena dia hasil letusan, ini kan letusan gunung api nih, nah dia diendapkan kan, ada magma di jabatan beku, ada lava, dia membeku jadi jabatan beku kan. Nah sementara ada hasil letusan yang dilepas ke udara kan. Nah mungkin ada bongkah besar yang terbang atau magma yang apa ya, magma yang dilontar membeku di udara sehingga dia menjadi bongkah batuan yang besar. Nah itu kita kenal dengan bom atau blok ya. Lalu terlontar kan dia akan melontarkan juga material-material yang apa mungkin berukuran pasir ya, 2 mm. Nah jadi ada pasir-pasir nih, ada pasir. Nah pasir ini kita sebut dengan lapili. Nah kalau kita punya pasir, kita punya bom, ya kalau gitu kita juga punya yang menjadi debunya. Nah debu ini kan lebih halus lagi nih. Nah debu ini dia bisa menutupi di seluruh bagian. Nah kita sebut ya debu ada yang kasar, ada yang halus ya. Nah debu vulkanik. Nah jadi batuan piroklastik ini diidentifikasi berdasarkan ukuran butir, kebundarannya, sortase, dan kemas. Nah jadi ada yang halus itu yang tadi yang debu tadi debu tadi akan kalau dia mengendap ya padat dia menjadi tuff. Kalau yang pasir tadi kita kenal dengan lapili. Kalau yang bongkah besar tadi kita sebut dengan aglomerat, breksi, ya kan? Nah, ketika tuff dan lapili ini hadir bersamaan kita sebut tuff lapili. Ketika breksi dan tuff lapili hadir ya jadi breksi, tuff lapili ini ada semua kan. Tapi jarang sekali kan breksi dan tuff saja karena umumnya ya tuff lapili ini hadir bersamaan. Bagaimana memisahkan tuff dan lapili? Ya kan? Toh dia kan terbang sebagai debu ya. Terbawa udara lah. Sementara kalau ini kan bongkah yang terlontar. Tapi ada juga nih klasifikasi lain dari Petitjohn. Jadi ada 3 komponen. Fragmen, kristal, dan gelas. Ya, ini gelas ya, bukan cangkir. Gelas. Jadi gelas ini adalah mineral yang membeku sangat cepat sehingga dia membeku jadi keras. Magma yang membeku dia jadi keras, tapi karena tidak ada waktu yang cukup untuk terjadinya kristalisasi yang sempurna, maka dia berubah menjadi gelas. Dia amorf. Kalau dilihat di mikroskop dia warnanya hitam. Nah, tuff ini ya. Tuff ini apabila komposisinya banyak gelas ya tuff gelas. Kalau banyak fragmen batuan ya tuff litik. Kalau banyak kristal ya tuff kristal namanya. Simple.
Nah, batu piroklastik ini tadi kan kita sudah bahas ada ukurannya kan. Kalau dia cukup besar, ya bahkan pada kasus yang letusan Merapi kemarin ada yang sebesar rumah tipe 36 itu ada. Nah, itu bom ya kita sebutnya. Nah, ada yang kasar ya, mungkin seperti batu ya, batu apung. Nah, itu masuk lapil itu. Ya, mungkin batu apung ya, batu berongga ya, skoria atau pumice, dia termasuk ke dalam lapili. Nah, ya, jadi di dalam lapili ini ada batu apung lah, ya. Batu apung yang kalau dia berwarna gelap, kita sebut dengan istilah skoria. Apabila dia berwarna cerah, sebut dia dengan nama pumice. Ya, ini lebih mafic, ini dia lebih felsic. Nah, sekarang penamaan batuan. Jadi berdasarkan kadar silikanya, ya nanti tercermin dalam mineral. Kita ada dalam batuan yang kadar silika yang rendah, kita punya basalt, punya gabbro, punya andesit. Nah, jadi begini cara bacanya. Di pembahasan sebelumnya, lower silica content dia cenderung kepada mafic, ya kan? Dark, mafic, black, ya kan? Plagioclase, oke, ini dia andesit, dia merupakan ya antara mafic dan felsic kan, ya. Jadi lower silica content dia akan mafic, higher silica content dia akan felsic. Oke. Fine grain extrusive volcanic rock, granite ada dark ya, ada dark intrusive tapi rich in plagioclase. Plagioclase dia light color, dia cerah. Ada yang dark karena diorit ini kan satu grup sama andesit nih. Nah, granit dia pasti yang kuarsa kan, kuarsa, feldspar, rich plagioclase, mica dia warna-warna cerah semua kan. Nah, jadi batuan yang silika tinggi dia akan felsic, akan cenderung lebih cerah warnanya. Batuan yang mafic dia akan lebih gelap warnanya dan ada mineral-mineral yang gelap. Nah, jadi berdasarkan jika diklasifikasikan berdasarkan teksturnya, bukan konten silikanya, ya kita punya obsidian. Nah, obsidian ini kan volcanic glass, ya kan? Dia glass, biasanya black. Yang tadi itu yang ada pecah yang melingkar tadi. Nah, kita sebut dengan conchoidal fracture. Silahkan coba pecahkan keramik atau kaca ya, atau kalian pernah memecahkan kaca, pasti ada pola retak, pola pecah yang seperti ini, groove lah, ada gurat di permukaan yang conchoid. Nah, yang terbentuk berdasarkan rapid cooling of lava. Ingat, lava ya, bukan magma, tapi lava. Jadi sudah sampai ke permukaan, magma itu berubah menjadi lava. Kemudian pumice ini sama volcanic glass. Nah, karena tadi kan pumice ini yang cerah ya warnanya, dia felsic. Jadi kalau yang terang pumice, yang gelap skoria, dia ada lubang. Ya, tersusun atas lubang-lubang yang karena lepasnya gas. Jadi ketika magma ini ya sudah jadi magma yang terlontar di permukaan, dia memerangkap tuh gas-gasnya sehingga ketika dia membeku ya rongga bekas gas, kantong-kantong gas ini tersisa. Nah, karena dia sangat volumenya berongga, maka dia memiliki densitas yang rendah sehingga dia bisa mengapung. Lalu yang ketiga adalah tuff.
welded tuff. Jadi tuff ini kan dia debu. Nah, cuman karena dia sudah memadat, bahkan welded karena dia panas, menempel di batuan, ya. Kan ini compacted, ya kan? Jadi, ya tuff tadi menjadi batuan tuh, ketika dia mengalami padat. Nah, jadi klasifikasinya berdasarkan intrusif atau ekstrusif, maka granit, diorit, gabbro ini intrusif, ekstrusif, obsidian, pumice tuff ini gelas kan, andesit, basalt, komatit. Nah, kalau kalian ingat di tabel sebelumnya, ekstrusif dia akan cenderung vanitic. Intrusif dia akan cenderung vaneritic. Kenapa? Karena dia punya waktu yang cukup untuk growth kristal kan. Sementara kalau ekstrusif karena dia cepat perubahan temperaturnya, maka tidak cukup tuh waktu untuk terjadinya pembekuan. Nah, dalam skala yang besar, batuan beku ini dapat dijumpai memiliki struktur-struktur yang khas. Nah, yang pertama kekar kolom. Mungkin kalian pernah lihat ya di on the spot misalkan ya, yang pilar-pilar yang seperti ini. Ada batuan yang apa pilar-pilar ini. Nah, ini namanya kekar kolom nih. Nah, lava bantal, ya lava bantal, dia lava tapi ada seperti bantal, jadi tidak rata. Nah, tapi dia apa ya? Jendol-jendol lah kalau orang Jawa bilang. Berikutnya vesikuler, seperti amigdaloid. Ya, pada dasarnya kalau dalam skala singkapan ya dalam batuan yang mungkin orde beberapa meter, kita melihat dia berongga kita sebut vesikuler. Oke. Nah, kekar berlembar jadi seperti kekar kolom, tapi karena mekanisme pembentukannya karena hilangnya beban sehingga terjadinya pressure release di bagian atas, ya maka dia akan batuan ini akan membuat kekar yang horizontal, sementara kekar kolom dia vertikal kan. Nah, ketika vesikuler ini terisi oleh mineral lain, maka kita sebut amigdaloidal. Berbedaan dengan tekstur, amigdul itu berongga. Tapi ketika vesikuler, dia baru lubang-lubang saja. Ketika amigdaloidal, dia terisi oleh mineral lain. Bisa melihat perbedaannya ya. Di bagian sebelumnya kita berbicara mengenai hal apa saja yang dapat dideskripsi dari batuan beku dan akan membantu kita dalam menjawab klasifikasi penamaan batuan beku yang ada di hadapan kita. Nah, jadi setelah kita punya informasi, nah kita mengolah nih informasi tadi. Kita udah tahu. Jadi langkah pertama adalah identify mineral composition. Ya. Ketika ada kuarsa, percayalah Anda sudah felsik, karena kuarsa hanya ada di bagian bawah kan, paling bawah bahkan. Ada mika, ada kalium feldspar warnanya pink, ada plagioclase feldspar warnanya putih. Itu khas sekali di felsik mineral. Jadi kemungkinan kalian untuk untuk mendeterminasi nama batuan semakin spesifik kan. Nah, kalau kalian punya biotit mika, berarti kalau mica berarti kita bisa gores dengan paku kan, karena dia kekerasannya hanya sekitar 3 ya, mica, tapi gelap kan. Sementara kalau muscovite mica dia berwarna cerah. Beda ini light, ini dark. Amphibowl
dark, pyroxene, dark, olivine, green, ya, tend to darker. Jadi dari mineral saja kita bisa tahu nih, felsic atau mafic. Oke. Tahap berikutnya, tekstur. Ada yang besar sekali nggak? Lebih dari 1 cm? Faneritik nggak? Kalau iya, maka intrusif. Kalau mineralnya besar, pasti intrusif. Nah, sekarang kalau piroklastik, ada gelas, berbutir, pasir, seperti pasir, itu piroklastik. Atau vesikul, berongga, ya. Atau tadi amigdaloid, terisi mineral di dalam rongga-rongganya. Atau glasi, ya, gelas, ada gelas seperti yang ada di dalam piroklastik. Vanitik, nah itu pasti ekstrusif tuh. Nah, menariknya kalau porfiritik itu dikenal dengan hipabisal, dangkal. Jadi dia hampir mencapai permukaan. Jadi salah satu interpretasinya adalah ini adalah magma yang sedang bergerak, namun dia membeku ketika bergeraknya magma ke permukaan. Jadi dia di antara ekstrusif dan intrusif. Jadi dia sambil membeku, namun bergerak vertikalnya cukup cepat, perubahan temperaturnya cukup cepat. Nah, tahap berikutnya setelah kita tahu ekstrusif atau intrusif, ya, kita pisahkan dia. Kemudian masuk yang mana? Klasik, intermediate, mafic yang mana? Ya kan? Nah, kalau sedikit sekali mafic kristalnya, klasik. Semakin banyak mafic kristalnya, ultra mafic. Ya kan? Nah, kita misalkan yang mafic yang ini. Nah, kalau kita punya yang intrusif dan mafic, ya enggak bro. Maksudnya yang faneritik ya. Faneritik yang kasar dan mafic, enggak bro namanya. Oh, kita punya vesikul, berongga, tapi intermediate. Ya pumis. Intermediate berongga kan nggak mungkin. Kalau bukan pumis. Ya kan? Oh, kita punya afanitik, tapi felsic dan felsic, ya, putih halus, tidak banyak mineral yang jelas, riolit, seperti itu, sangat mudah. Nah, jadi apa ya? Ada sebuah standar yang mungkin disepakati secara umum. Jadi urut-urutan dalam mengobservasi, kalau tadi adalah flowchart atau langkah-langkah untuk menentukan nama batuan beku. Nah, sekarang kita berbicara mengenai deskripsi. Nah, kalau deskripsi berarti kita mencoba mengidentifikasi apa saja yang bisa kita lihat. Jadi nanti data dari deskripsi ini akan kita gunakan untuk mengidentifikasi nama batuan. Jadi dari deskripsi kita akan gunakan tuh tabel yang tadi. Ya. Start dengan tekstur. Faneritik, avantik, porfiritik. Ya kan? Apakah halus kasar? Apa saling kunci? Jika saya saling kunci, faneritik. Size-nya besar. Interlocking, ya kalau besar kita bisa lihat interlocking tidaknya. Kalau kecil, ya sudah, tidak ada semua ini kan. Interlocking tidak akan ada. Is there a fine grain? Kalau ada yang besar dan ada fine grain, porfiritik. Ada vesicle, nah sesuatu nih. Kalau vesicalnya di yang apa?
apa namanya, yang fanitik, kemudian ada vesicle. Nah, itu kan bisa pumice atau bisa bisa basalt, ya kan? Nah, itu satu dari tekstur. Yang pertama. Yang kedua, ada mineral apa? Kuarsa? Ada nggak? Kalau nggak ada, kita turun lagi, feldspar. Feldspar ada yang mana? Plagioclase atau kalium feldspar. Ada mica, ada kuarsa, ada mica, granit. Ada pyroxene, ada olivin. Ya mungkin kalau nggak basalt atau batuan ultramafic ya. Apalagi amfibol. Apalagi atau biotit. Nah, jadi setelah kita identifikasi tekstur, kita catat komposisinya apa saja. Nah, ini contoh urutan deskripsi ya. Di lab kita punya kode sampel, jenis batuan bekunya. Jadi jenis batuan bekunya ini mafic atau felsic ya. Nah, warna. Jadi warna ini adalah hal yang paling pertama lah kalian harus catat. Karena warna ini sangat sangat menentukan. Nah, tadi kita punya dark versus light. Ya. Dark versus light. Jadi warna ini sudah membagi dua sebenarnya. Nah, lapuk atau segar ya. Karena kalau lapuk dia bisa saja memberikan warna yang lebih gelap. Karena lapuk ini kan nanti dia akan tampaknya seperti yang karat. Kemudian tekstur, struktur, komponen mineral dan persentasenya. Lalu terakhir nama batuan. Nah, sama halnya dengan piroklastik. Jadi ya paling yang mudahnya coba kalian lihat ada kuarsanya aja dulu. Kalian harus bisa bedakan kuarsa nih, harus bisa melihat kuarsa. Kalau ada kuarsa, maka mungkin dia intermediate to felsic kan. Intermediate to granitic. Ya. Apakah ada mineral ferromagnesian, ada pyroxene? Nah, kalian harus bisa membedakan antara pyroxene dan amfibol. Kalau amfibol ini dia masuk intermediate, kalau ini dia masuk mafic dan ultramafic. Ya. Oke. Tugas kalian adalah mencari karakteristik kunci dari granit. Nah, tugas ini dikerjakan di tulis tangan. Oke. Masing-masing orang menulis tangan dan difoto. Dikumpulkan di asisten. Ini tugas pertama. Ya, tugas ini menjadi absen. Kalau kalian mengerjakan ini berarti kalian menonton videonya. Oke. Untuk minggu Untuk minggu berikutnya kalian buat rangkuman mengenai skala Wentworth ya. Kalian tulis tangan. Ya, kalian tulis tangan, kemudian kalian foto. Ya. Jadi materi tugas TP ini kalian tulis tangan, kemudian foto buat jadi PDF. Oke. Ya, jawab ini semua. Baik, itu adalah akhir dari kuliah praktikum kita pekan ini. Tugasnya tolong dikerjakan. TP ditulis tangan, dikumpulkan di asisten ya. Jadi TP-nya difoto saja dan tolong dibuat dalam format PDF ya. TP dibuat dalam
PDF format. Ya, tulis tangan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang, ada saran atau masukan mengenai rekaman kuliah praktikum kita ini, silahkan isi di komen dan atau boleh langsung hubungi saya di nomor yang ada pada perwakilan kelasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.